Bab 1456, Rahasia Kehidupan. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus mematikan mengatur ulang. Di mana ini? Tepat setelah kembali ke kediamannya, Xiaoyan segera kembali ke kamarnya tanpa henti, menyiapkan serangkaian penghalang pertahanan, jadi pria di dalam sangkar itu berbicara perlahan. Jangan khawatir, ini kamarku. Xiaoyan menatap pemuda yang terperangkap di dalam sangkar itu, dan segera tersenyum. Keintiman yang berasal dari garis keturunan yang sama membuat Xiaoyan cukup senang. Kenapa kau ingin menyelamatkanku? Saat berikutnya, pemuda di dalam sangkar itu menatap Xiaoyan perlahan, dia ragu untuk berbicara, jelas dia memiliki sedikit banyak keraguan di dalam hatinya. Jika aku mengharapkannya dengan baik, kau seharusnya memiliki kekuatan darah yang sama denganku. Xiaoyan datang ke sangkar itu, membungkuk sedikit, dan segera berkata, aku tidak menginginkan garis keturunan ini. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin ibuku mati? Aku melihatnya membunuh ibuku dengan mataku sendiri. Orang seperti itu tidak layak menjadi ayahku. Garis keturunanku, aku lebih suka mengembalikannya padanya. Saat berikutnya, Xiao Gui mengerutkan kening di dalam kandang, dan aura kekerasan tiba-tiba menyebar. Ketika Xiaoyan menyebutkan kekuatan garis keturunan, seluruh orang itu seolah-olah binatang buas jiwa pada umumnya mengerikan. Sepertinya orang ini telah banyak dipukul. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, juga melihat ketidakstabilan emosi orang ini, dan segera menggelengkan kepalanya. Semuanya memiliki sebab dan akibat. Apa yang kamu lihat belum tentu benar, itu mungkin konspirasi orang lain. Xiaoyan menjelaskan, tapi, Xiao Gui di dalam kandang mendengar kata-kata itu, aura kekerasannya tiba-tiba menjadi tenang, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang dikatakan Xiaoyan bukan tanpa alasan. Katakan padaku apa yang terjadi, dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Bagaimanapun juga, kita dari ras yang sama. Xiaoyan menyeringai seperti kakak laki-laki dan menghiburnya. Saat itu, keluarga Xiao sedang kacau balau, dan ayah serta ibuku baru saja bertemu saat itu. Jadi serangkaian kejadian terjadi, dan akhirnya mereka bersatu. Namun, setelah keluarga Xiao benar-benar menghilang, hanya ibu hamil yang tertinggal. Dia menunggu ayahnya di alam hantu, dan tidak lama setelah keluarga Xiao menghilang, ayahnya datang ke alam hantu tanpa mengetahuinya. Awalnya dia ingin membawa ibunya dan dirinya sendiri, tetapi ketahuan oleh manajemen senior alam Jiwali, jadi dia melawan. Aku ingin menangkap ayahku. Saat itu, aku baru saja lahir dan masih bayi, tetapi aku melihat dengan jelas ayahku membunuh ibuku dengan satu pukulan dan kemudian pergi. Hal mengejutkan semacam itu, bahkan setelah puluhan tahun, masih terbayang jelas di benakku, jadi aku tidak bisa menerima pukulan seperti itu. Satu orang berlari keluar dari wilayah Jiwali dan berkeliaran, dan kemudian ditangkap oleh pembangkit tenaga Yin Huntian. Jadi, ada adegan ini. Hantu suram dan kemarahan manusia Xiao Gui terus menghantui tubuhnya, dan bahkan emosinya menjadi sangat bersemangat. Wilayah Jiwali, ini tidak mungkin. Keluarga Xiao kita tidak akan pernah memiliki orang yang begitu kejam dan tidak benar. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan langsung menyimpulkan. Tapi itulah yang kulihat dengan mataku sendiri. Mungkinkah itu palsu? Dalam sekejap, Xiao Gui meraung pada Xiaoyan dengan sedikit tangisan dan kebencian. Itu masih bayi yang melihat ayahnya membunuh ibunya dengan matanya sendiri. Aku khawatir tidak ada yang lebih kejam dari ini. Pasti ada yang aneh tentang masalah ini, dan aku akan membantumu menyelidikinya dengan jelas. Percayalah padaku. Melihat Xiao Gui yang sangat tidak stabil, Xiaoyan menghibur. Lain kali aku melihatnya, aku akan membunuhnya sendiri. Setelah mendengar suara Xiaoyan, Xiao Gui juga menjadi tenang, tetapi niat membunuh yang dingin menyebar tiba-tiba. Ngomong-ngomong, karena kamu mengatakan bahwa kamu telah keluar dari wilayah Jiwali, bagaimana dengan ibumu? Xiaoyan bertanya seolah-olah dia mengingat sesuatu. Petik 2. Ibu saya adalah murid dari 5 akademi di wilayah Jiwali. Dia baik hati dan tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Bahkan seekor semut pun enggan menginjak-injaknya sampai mati, kenang Xiao Gui. Akademi kelima wilayah Jiwali. Tiba-tiba, giliran Xiaoyan yang terkejut. Penguasa Jiwali dapat dikatakan sebagai orang kuat yang menguasai banyak bidang, dan wilayah Jiwali ini adalah untuk membantu penguasa Jiwali mengelola banyak bidang.
5 halaman di sini hampir mewakili kekuatan puncak wilayah Jiwali. Ibu adalah murid utama Akademi Roh Bumi. Karena dia pergi ke bidang lain untuk menjaga ketertiban, dia menyelamatkan ayahnya yang sedang dipertaruhkan. Pada saat itu, klan Xiao telah dipersatukan oleh dunia 1000 besar, dan sang ibu sangat menghormati perlawanan klan Xiao terhadap klan jahat asing, jadi dia membawa ayahnya kembali ke Akademi Roh Bumi, diam-diam membantunya menyembuhkan luka-lukanya, dan setelah menyembuhkan luka-luka ayahnya, keduanya juga mengembangkan rasa sayang. Setelah ayah meninggalkan dunia hantu, dia memberitahu ibu bahwa dia akan kembali untuk menjemput ibu, jadi penantian ini adalah waktu yang lama. Petik 2. Tetapi saat-saat yang baik tidak berlangsung lama. Saat berikutnya ayah saya muncul di dunia hantu, kekuatannya meroket, tetapi bagaimanapun juga, Akademi Roh Bumi sekuat awan. Ayah saya baru saja muncul, dan identitas aslinya diketahui oleh Yang Maha Kuasa, jadi dia menghadapi ayahnya. Pembunuhan tingkat tertinggi, dan pertempuran itu, ayahku hampir jatuh. Pada akhirnya, entah mengapa, dia membunuh ibunya dengan tangannya sendiri, dan akhirnya berhasil menembus alam baka dan meninggalkan dunia hantu. Ekspresi Xiao Gui berubah, dan dia mengucapkan kata demi kata. Jangan khawatir, aku khawatir ada kesalahpahaman besar dalam hal ini, aku akan membantumu menyelesaikannya. Xiao Yan menatap Xiao Gui dalam keadaan seperti itu, dan perlahan menghiburnya, tetapi ada juga perasaan dari kata-kata Xiao Gui segera. Ada banyak keraguan, dan segera diam-diam mengingat apa yang dikatakan Xiao Gui saat ini, dan dia pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada Xiao Gui di masa mendatang. Aku akan membantumu melepaskan ikatan kurungan terlebih dahulu. Napas di tubuhmu mengambang. Pertama-tama stabilkan napas, lalu rapikan wajahmu. Ketika kontes 4 benua selesai, aku akan menemanimu ke Li Hunyu untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Terima kasih, tetapi ini adalah urusanku sendiri, dan bahan kandang ini sangat. Xiao Gui tercengang sejenak, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Xiao Yan juga mengambil tindakan. Boom! Setelah beberapa saat, api suci 2 warna yang menyilaukan tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan, dan kemudian dengan ringan melilit kandang, dan kandang itu dengan cepat meleleh seperti ngengat menjadi api. Ini adalah beberapa pil obat penyembuh gelombang. Istirahatlah dengan baik. Meninggalkan beberapa pil obat, dia segera memasang penghalang jiwa untuk melindungi Xiao Gui, jadi Xiao Yan perlahan keluar dari rumah. Ibu, orang-orang dari keluarga Xiao, apakah kamu benar-benar bisa mempercayai mereka? Melihat orang dari keluarga Xiao ini, ayahku seharusnya tidak begitu tidak berperasaan. Mungkinkah benar-benar ada kesalahpahaman? Xiao Gui langsung merasa hangat ketika dia melihat tindakan Xiao Yan. Ada banyak orang yang ingin menangkap dan membunuhnya, tetapi tampaknya tidak ada yang memperlakukannya seperti Xiao Yan, membuat Xiao Gui sedikit terharu. Tabrakan. Saat berikutnya, Xiao Gui menelan semua pil obat yang ditinggalkan oleh Xiao Yan, sehingga napas di tubuhnya perlahan pulih, dan kemudian dia diam-diam menutup matanya dan beristirahat. Bajingan kecil sialan. Mu Xi, yang telah kembali ke kediamannya di kejauhan, memarahi perlahan saat ini, karena mengandalkan hubungan antara hatinya dan kandang, dia terkejut menemukan bahwa Xiao Yan telah memecahkan kandang. Sayang, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik. Waktu berlalu dengan tenang, dan dalam sekejap mata, hanya tersisa 3 hari sebelum kompetisi 4 benua. Selama waktu-waktu ini, Xiao Yan berada di kediamannya, dengan hati-hati mengajari Xiao Gui beberapa akal sehat hidup. Saat ia semakin mengenalnya lebih dalam, Xiao Yan juga menemukan bahwa dalam Xiao Gui ini, 2 kekuatan amarah dan kemarahan telah dikembangkan. Ia memiliki keunggulan yang unik, dan setelah memulihkan luka-luka internalnya, kekuatan orang ini telah mencapai tahap abadi petarung bintang 3 menengah yang langka, yang membuat Xiao Yan merasa malu. Bahkan orang ini memiliki beberapa kekuatan yang sangat istimewa di tubuhnya, bahkan jika itu adalah pemakan jiwa. Tuan tidak dapat menjelaskannya. Saat waktu kompetisi 4 benua semakin dekat, seluruh kota Sifang di Villa Gunung Tianming juga menjadi panas, karena kompetisi 4 benua ini tidak hanya terkait dengan peringkat 4 benua dan alokasi sumber daya mereka, tetapi juga terkait dengan memasuki Li Sol. Domain memiliki hubungan yang tak terhindarkan. Lagi pula, hanya dengan memenangkan kejuaraan atau tampil baik dalam kompetisi 4 benua, Anda dapat memenuhi syarat untuk bergabung dengan Li Sol Domain,
dan begitu Anda memasuki Li Sol Domain, itu akan membuktikan bahwa prestasi masa depan Anda tidak terbatas. Itu juga merupakan pemandangan yang sangat diharapkan oleh para ahli Yin Hun Tian Sisu. Kota Sifang, penduduk lembah guntur pisau tempa. Ayah, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Di halaman yang tenang, sosok Du Qifei dan Du Tianhong perlahan muncul, dan Du Qifei segera berkata. Sejak tiba di sini, banyak kontestan di lembah guntur pedang tempa telah tinggal di balik pintu tertutup, berfokus pada pemahaman dan kultivasi mereka. Bagaimanapun, meskipun Dongzu dikatakan kaya akan energi, itu bukanlah tempat yang paling subur di Sisu. Feier, bagaimana situasi terkini benda itu di tubuhmu? Duo Tianhong berkata sambil tersenyum, tetapi dia sedikit khawatir. Bagaimanapun, fluktuasi reinkarnasi seperti puncak dunia, bahkan jika Xiao Yan mengatakannya. Itu tidak akan memengaruhi Du Qifei, jadi saya masih sedikit khawatir. Jangan khawatir, ayah, benda itu sangat tenang sekarang. Selama tidak ada krisis hidup dan mati, putriku tentu saja tidak akan mengambil inisiatif untuk menyentuhnya. Du Qifei tersenyum jenaka setelah mendengar ini. Itu cara terbaik. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan Xiao Yan akhir-akhir ini? Mengapa dia selalu dikurung di luar rumah? Mungkinkah dia sedang mengasingkan diri lagi? Duan Tianhong bertanya di saat berikutnya. Seharusnya begitu, aku sudah lama tidak melihatnya. Duo Qifei juga menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, jelas Xiao Yan telah dikurung di luar rumah, dan tidak mudah untuk mengganggunya. Baiklah, ayo pergi. Besok adalah hari pengumuman kontes 4 benua. Kontes 4 benua akan menjadi dunia yang makmur. Aku harap kalian semua bisa mendapatkan sesuatu. Duan Tianhong berkata sambil tersenyum. Setelah selesai berbicara, keduanya juga perlahan turun. Tempat lain, penduduk Paviliun Siyun. Brengsek, kau benar-benar mengambil harta karun Paviliun Siyun kami untuk kombinasi manusia hantu. Dan kombinasi manusia dan hantu telah dirampok oleh orang lain. Di aula, Mu Yunfei, Master Paviliun Siyun, memarahi Mu Si dengan tamparan di wajah. Nak, aku takut aku akan ditampar sampai mati. Nilai kombinasi manusia dan hantu sangat tinggi, tetapi nilai seni kuasi abadi dari harta karun mereka di paviliun juga sangat tinggi. Meskipun berharga, tidak apa-apa untuk menukarnya. Lagi pula, jika bisa mendapatkan beberapa hal yang berguna dari gabungan manusia dan hantu, itu juga sudah cukup untuk menghapus kerugian, tetapi sekarang karena orang dan uang sudah kosong, Mu Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap kasar, dan tidak sabar untuk menamparkan Mu Si sampai mati. Ayah, Xiao Yan yang menempa pedang lembah petir itu sangat licik, dan anak itu sudah berada di tangannya. Kali ini di kompetisi 4 benua, aku pasti akan membunuhnya sepenuhnya, dan semuanya akan menjadi milik kita. Mu Si menatap ayahnya, yang begitu marah, langsung ketakutan, dan buru-buru menjelaskan. Kamu, hanya dengan kekuatanmu, Mu Yunfei mencibir, jelas dari pertarungan kedua antara Mu Si dan dia tahu bahwa Xiao Yan ini sama sekali bukan orang yang santai. Ayah, bukankah ada benda itu di paviliun kita? Tanya Mu Si. Benda itu sangat istimewa dan sangat misterius. Kali ini, aku akan memberimu benda itu. Jika kamu gagal pada akhirnya, maka jangan kembali. Dengus dingin tiba-tiba muncul. Bayi berterima kasih kepada ayahku. Mu Si mendengar kata-kata itu, dan langsung tersenyum dalam hatinya. Dengan benda itu di paviliun Siyun mereka, apalagi satu Xiao Yan, bahkan 10 Xiao Yan, saya khawatir mereka hanya jiwa anak buahnya sendiri. Di sebelah barat kota Sifang, di paviliun hutan yang tenang, seorang pria parubaya duduk di dalamnya dengan sangat anggun, sebuah gukin yang elegan berdiri perlahan, dan pria itu duduk dengan sangat acuh tak acuh memainkan kin. Master Sekte, apakah Anda mencari saya? Pada saat berikutnya, seorang pria yang agak muda datang perlahan, dan aura yang halus dan acuh tak acuh muncul dari tubuh pria itu, memperlihatkan aura seperti sarjana yang lemah di sekujur tubuhnya. Mengenakan gukin, pada gukin, garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul, jelas tidak luar biasa. Liu Yun, kau sudah berada di bawah pintuku selama puluhan tahun, kan? Pria yang memainkan piano itu berkata dengan lembut, suaranya sangat acuh tak acuh, tetapi dipenuhi dengan irama khusus yang membuat orang tidak nyaman. Pembangkit tenaga listrik dari Dewa Pejuang Bintang 5. Master Sekte, sudah 30 tahun sejak aku bergabung dengan pintumu. Saat itu, keluarga para murid hancur. Untungnya,
Master Sekte menerima dan membudidayakan Cheng Neng dewasa, sehingga pemandangan Liu Yun saat ini telah tercapai. Pria bernama Liu Yun itu tersenyum perlahan, tetapi di antara kata-kata itu, kekuatan yang sangat tirani perlahan terungkap. Sarjana yang tampaknya lemah ini ternyata adalah orang kuat yang menginjakan kaki di mendiang Samsung Dosian. Kali ini, kompetisi 4 benua, kami Sekte Tianyin akan menggunakanmu sebagai kekuatan utama, dan Nebula sebagai pendukung, untuk menyelenggarakan kompetisi 4 benua. Saat berikutnya, pria yang memainkan piano itu membuka mulutnya. Guru, murid He De Heneng, kakak senior Xing Yun memasuki medan lebih awal dariku. Aku khawatir perintah ini akan diserahkan kepadaku. Liu Yun tidak dapat menahan keterkejutannya saat mendengar kata-kata itu, dan menolak. Xing Yun memang memulai lebih awal darimu, tetapi temperamennya, ditambah dengan alasan dia dilahirkan sebagai seorang gadis, membuatnya tidak dapat mendominasi situasi secara keseluruhan, jadi kali ini tanggung jawab yang berat akan jatuh padamu. Pria parubaya itu berbicara dengan serius. Tetapi jika demikian gelombang kakak senior Xing Yun. Setelah beberapa saat, Liu Yun bertanya dengan ragu. Jangan khawatir, aku akan menjelaskannya kepadanya. Persaingan 4 benua ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ada beberapa orang tiran di benua timur, ditambah kekuatan tiran di benua barat kita, dan bahkan yang ada di benua utara. Beberapa kekuatan seperti penguasa, aku khawatir persaingan ini tidak akan semudah itu. Kami Sekte Tianyin sudah lama tidak melangkah ke alam jiwali. Apakah kalian bisa memasuki alam jiwali lagi kali ini? Itu terserah kalian. Setelah selesai berbicara, Fuqin berkata sambil tersenyum pelan. Murid akan menerima perintah, dan guru pasti tidak akan kecewa. Liu Yun mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu, lalu tatapan mata memenuhi pupil matanya. Sekte Tianyin ini, di atas benua barat, juga dapat dianggap sebagai negara adidaya. Dengan bukin satu tangan dan keterampilan ritme, tidak ada yang dapat menandinginya, dan Liu Yun serta Nebula adalah 2 murid berbakat di bawah sekte tersebut. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh kepada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik saat waktu ujian semakin dekat, kekuatan semua pihak juga gelisah. Di sebelah utara kota Xifang, orang-orang yang tinggal di sini adalah pasukan Beizu yang paling kuat di 4 benua. Kekuatan di Beizu bercampur, tetapi hanya sedikit yang benar-benar dapat disebut penguasa. Dapat dikatakan bahwa dia adalah penguasa sejati seluruh Yin Huntian. Lembah Hantu, ini adalah kekuatan yang telah terpecah menjadi misteri. Dikatakan bahwa kepala generasi pertamanya didirikan oleh seorang pria kuat yang mengolah atribut gelap di atas alam jiwali. Oleh karena itu, dalam kekuatan ini, sebagian besar orang yang berlatih adalah orang-orang kuat dengan atribut gelap. Atribut kegelapan, ini adalah atribut yang agak aneh, dengan sifat yang aneh dan berbahaya, bahkan di dunia besar, ada sangat sedikit, tetapi atribut gelap juga sangat misterius, lebih baik menyembunyikan sosoknya, dan pada saat yang sama memiliki kekuatan penghancur yang sangat tirani, sedangkan untuk sifat yang lebih misterius, tidak ada yang tahu, dan atribut gelap percaya pada penguasa kegelapan dan Hades dari bidang gelap. Meskipun legenda tentang Dewa Kegelapan dan Pluto selama ini hanya sekadar legenda, dan tidak ada yang pernah mengonfirmasinya, tetapi menurut rumor, Pluto dan Dewa Kegelapan tampaknya bukan orang yang sama. Keduanya tampaknya adalah penguasa kegelapan. Kekuatan keduanya tidak diragukan lagi sama dengan Dewa Pemakan Jiwa. Mengenai yang benar dan yang salah, tidak diketahui. Tuan, di lingkungan yang gelap, sepasang gelombang yang berkedip dengan kilau aneh perlahan muncul dari pintu kayu kuno. Tian Jue, kamu di sini. Mendengar suara yang begitu lembut, dalam kegelapan, sosok tua yang menjulang sedikit menoleh. Gerakan yang tampaknya sederhana ini membuat sosok yang terakhir itu mengalami penindasan yang sangat tirani. Jelas ini sosok tua dengan kekuatan yang lumayan. Aku tidak tahu apa yang dicari tuan dariku. Saat berikutnya, pemuda itu bertanya perlahan. Kami, lembah bayangan hantu, belum memiliki murid yang dapat memasuki wilayah jiwali beberapa kali, jadi kali ini, kami tidak dapat masuk dalam daftar. Dan ada ramalan kuat di lembah itu bahwa hanya setelah memasuki alam jiwali, seseorang dapat menemukan jalan menuju alam baka. Dan begitu jalan menuju alam baka ditemukan, aku khawatir lembah bayangan, hantuku akan cukup untuk melangkah ke puncak 7 alam baka. Tiba-tiba, lelaki tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kegilaan.
Apakah kamu memiliki kesempatan untuk menemukan jalan masuk ke alam baka saat memasuki alam jiwali? Tian Jue mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Lokasi dunia bawah sangatlah misterius. Bahkan di dunia besar, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, tetapi dunia bawah menguasai kegelapan dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, jadi itu juga merupakan area yang sangat tirani di dunia besar, dan lembah bayangan hantu mereka telah mewarisi banyak kekuatan gelap. Jika dapat menginjakkan kaki di dunia bawah, saya khawatir itu akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Tuan, saya akan bekerja keras dalam masalah ini. Jika seseorang menghalanginya, saya akan membunuhnya. Tian Jue berkata dengan dingin, suaranya penuh dengan kebanggaan, jelas bahwa kekuatan orang ini telah mencapai level sempurna dari Samsung Douxian level. Teruskan, setelah aturan kompetisi diumumkan besok, itu akan menjadi sorotan yang sebenarnya. Suara itu terdengar, dan tiba-tiba ruangan gelap itu perlahan kembali tenang. Pluto, di mana kamu? Sebagai orang-orang salehmu, kita harus membiarkanku menemukan pintu masuk ke dunia bawah. Pada saat terakhir, kekuatan kegelapan yang aneh juga muncul. Istana Wan Soul. Pada saat ini, di gunung belakang yang tenang, dua murid muda perlahan muncul di sini. Kedua murid muda itu memiliki sikap yang kuat seperti kebenaran Lingran, yang jelas merupakan arti dari para pahlawan, tetapi gaya Istana Wan Sun ini juga cukup sah dan dihormati oleh banyak orang kuat di Yinhuntian. Adik muda, kompetisi 4 benua akan segera dimulai. Pria yang sedikit lebih tua itu melirik langit malam meteor yang tak berujung di udara, dan mendesah dengan emosi, suaranya dipenuhi dengan sedikit kesejukan. Kompetisi di 4 benua, tentu saja ada pemenang dan pecundang, itu normal. Tetapi mengapa saudara senior mendesah? Murid lain bertanya dengan curiga. Kompetisi 4 benua, setiap kali terjadi pertarungan besar, darah mengalir ke sungai, jika memungkinkan, saya lebih suka tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ingat terakhir kali, Istana Wan Soul kita bersaing dengan lembah bayangan hantu untuk satu-satunya tempat. Dua saudara terakhir meninggal bersama. Harganya terlalu besar. Murid yang lebih tua itu mengingat dengan lambat. Mari kita ikuti arus, bukankah guru mengatakan bahwa hidup dan mati adalah takdir, kekayaan dan kehormatan ada di surga, saudara senior tidak perlu peduli. Murid kecil itu tampak sedikit bingung dan terhibur. Kalau begitu, saya berharap sekte kita menang kali ini. Setelah berbicara, mereka berdua juga tertawa. Kekuatan mereka berdua ternyata berada di jajaran almarhum Samsung Fighting Immortals dan Consumation. Soul Beast Alliance. Ayah, saya tidak akan membiarkanmu khawatir tentang ujian 4 benua kali ini. Dengan binatang jiwa spesial yang baru kamu kembangkan, dapat dikatakan bahwa itu tak tertandingi jika dikombinasikan dengan kekuatan anak saat ini. Di sebuah ruangan mewah, seorang pria parubaya dan seorang pria yang agak muda duduk di dalamnya perlahan, dan kedua pria itu sombong dan kaya. Aliansi binatang jiwa juga terkenal di seluruh surga jiwa Yin, karena mereka bertanggung jawab untuk membudidayakan dan membesarkan binatang jiwa, dan dengan demikian menggunakan binatang jiwa sebagai senjata, dapat dikatakan kuat dan tak tertandingi. Kekuatan binatang jiwa yang baru dikultivasi itu bagus, tetapi tidak boleh dianggap enteng. Kali ini ujian 4 benua, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Hanya ketika kamu memasuki alam jiwa Li, aku bisa yakin. Pria parubaya, itu berkata sedikit, jelas bahkan jika aliansi binatang jiwa yang kaya juga sangat penting untuk kompetisi 4 benua. Bagaimanapun, ini adalah perubahan besar dalam peringkat seluruh kekuatan Yinhuntian, jadi itu tidak penting. Ya, ayah. Setelah berbicara, mereka berdua juga tertawa. Sekarang, makhluk jiwa yang baru dibudidayakan dari aliansi makhluk jiwa mereka digabungkan dengan keberadaan khusus dari jejak darah naga, dan naga juga ada di dalam makhluk jiwa. Status hegemoni, ditambah dengan kekuatan lengkap dari para petarung abadi bintang 3, secara alami percaya diri dalam persaingan. Pada saat ini, di hutan paling terpencil yang ditumbuhi pepohonan di bagian utara kota Sifang, beberapa sosok perlahan muncul di sini. Di hutan, puluhan sosok pucat berdiri, seolah-olah mereka bukan manusia, dan di tengah-tengah sosok-sosok itu, ada kursi sedan Cian yang aneh, siluet. Tuan, surat dari markas besar. Saat berikutnya, energi hantu hitam pekat muncul, dan kemudian berubah menjadi sosok kabur dan muncul di samping kursi sedan.
Ketua Sekte meminta Anda untuk bekerja sama dengan orang-orang dari Hidden Soul Society kali ini untuk menangkap seorang pria bernama Xiao Yan di Dongsu. Ada senyum muram di udara hitam, dan setelah selesai berbicara, sebuah gulungan perak melayang langsung kepadanya. Ketika dia pergi, informasi Xiao Yan terekam di sana. Seorang pria di tahap awal Dewa Pejuang Bintang 3, apakah pantas membiarkan Dewa Pejuang Bintang 3-ku yang bermartabat dan kuat mengambil tindakan? Apakah Master Sekte dan orang-orang dari Hidden Soul Society semuanya ember beras? Mayat hidup itu hanya meliriknya, dan setelah menemukan rincian kekuatan di atas gulungan itu, dia tidak bisa menahan rasa jijik di wajahnya yang pucat. Master Sekte mengatakan bahwa orang ini bukan masalah sepele gelombang, jangan dianggap enteng. Setelah Ki Hitam selesai berbicara, Ki itu langsung menghilang. Benih agung, kekuatan jiwa, sepertinya orang ini juga menarik. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, mata mayat hidup itu menggeliat, dan dia segera melihat beberapa detail Xiao Yan, jadi lusinan boneka di sekitarnya menggeliat, dan segera mengangkatnya dan menghadap ke suatu tempat pergi. Dan kekuatan orang ini bukan hanya Samsung Douxian yang sempurna, tetapi juga jenius sejati di Sekte Hantu 1000 boneka yang terkenal di seluruh benua utara. Dia adalah penduduk asli dunia hantu. Ada kebencian yang dalam, jadi itu juga secara pribadi, melakukan beberapa hal yang membuat orang dan dewa marah. Selain itu, masih banyak kekuatan yang terlibat, tetapi hanya kekuatan di atas yang menjadi tulang punggung sebenarnya dari kompetisi 4 benua ini. Sampai saat ini, seluruh Villa Tianming telah menjadi sangat populer. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh kepada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik setelah semalam hening, hari kedua pun tiba dalam sekejap mata. Cahaya pagi menyebar di atas Villa Tianming, yang juga menandakan datangnya hari baru. Huho, selamat pagi semuanya. Pada hari ini, orang-orang dari Lembah Guntur Pisau Tempa Dongsu, saudara perempuan keluarga Yu, Liu Qing, duo Qifei Muge, dan murid inti lainnya semuanya mulai berkumpul lebih awal. Di mana Xiao Yan? Saat semua orang berkumpul di aula, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yan adalah satu-satunya yang hilang, jadi Yun Qidai bertanya dengan sedikit kerutan. Aku akan pergi dan memanggilnya. Duo Qifei melihat sekeliling dan mendapati bahwa hanya Xiao Yan yang tidak datang, dan langsung tertawa. Hei, belum terlambat, kan? Dalam sekejap, duo Qifei baru saja membuka kakinya dan hendak meninggalkan aula untuk mencari Xiao Yan. Ketika Xiao Yan tiba-tiba mendorong masuk dari pintu aula, tetapi di belakangnya, tampaknya dia masih mengikutinya. Sosok yang tidak dikenal. Oh, siapa ini? Du Tianhong, yang duduk di tempat pertama, baru saja melihat pria di belakang Xiao Yan, dan matanya menyipit. Jelas, dia merasakan aura aneh dari pria ini. Ini saudaraku, Xiao Gui. Xiao Gui, kemarilah dan sampaikan salamku kepada semua orang. Xiao Yan menepuk Xiao Gui dengan tangannya dan langsung tersenyum kepada semua orang. Sejak Xiao Gui dibawa kembali ke kediamannya oleh Xiao Yan, dia telah diajari banyak akal sehat oleh Xiao Yan, dan dengan kekuatan puncak Soul Eater, aura dan penampilan Xiao Gui telah banyak berubah, kecuali jika kekuatannya melebihi Dewa Pejuang Bintang 6, jika tidak, identitas kombinasi manusia dan hantu Xiao Gui tidak akan ditemukan, jadi Xiao Yan juga merasa nyaman untuk membawanya bersamanya. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk sambil tersenyum, tetapi kekuatan Xiao Gui ini telah mencapai tahap tengah Douxian Bintang 3, yang membuat semua orang terkesiap, orang lain, itu hanya tahap awal Douxian Samsung atau bahkan lebih rendah. Karena semua orang telah tiba, ayo pergi. Setelah beberapa saat, duo Tianhong juga tersenyum kepada orang banyak. Dongsu akan menang. Tiba-tiba, semua orang bersama dengan musuh perlahan-lahan menumpuk telapak tangan mereka, membuat suara yang agak terang. Kekuatan Dongsu berada di peringkat ketiga, dan sebagian besar muridnya hanya memiliki kekuatan petarung abadi bintang 3 awal, sedangkan Nanzu terendah pada dasarnya adalah petarung abadi bintang 2. Kota ini lebih lengkap dan kuat. Kota Sifang berada di sekitar Villa Gunung Tianming, jadi saat ini, banyak kekuatan kota Sifang sedang menuju Villa Gunung Tianming di tengah. Di sana, aturan kompetisi ini dan jalur untuk memasuki arena kompetisi akan diumumkan. Tianming Square, ini adalah alun-alun yang sangat besar, dengan luas beberapa ribu meter. Di awal setiap kompetisi 4 benua, peraturan akan diumumkan lagi. Hari ini,
Baru pagi, dan sudah ada di sini. Penuh sesak, benar-benar ramai. Orang-orang di Dongzu baru saja tiba di sini, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika melihat kerumunan orang. Ayo pergi ke sini. Duan Tianhong melihat ke tengah alun-alun dengan senyum di wajahnya. Di tengah alun-alun, puluhan kursi perlahan-lahan ditempatkan, sementara Duan Tianhong memimpin sekelompok murid, melewati kerumunan, dan menghadap ke tengah, pergi. Remas apa? Xiao Yan pergi dari pinggiran ke tengah, dan tentu saja menerima banyak keluhan dari yang kuat. Ternyata itu adalah pemilik Dongzu Valley Forging, silakan masuk. Segera, para prajurit yang bertugas berjaga segera memisahkan kerumunan, dan kemudian membawa Xiao Yan dan yang lainnya ke kursi tengah. Yuan Zong, Paviliun Xiyun, Xiao Yan dan yang lainnya baru saja datang ke tempat duduk, dan tiba-tiba melihat Yuan Zong, yang cukup familiar, dan Paviliun Xiyun, yang memiliki beberapa keluhan. Haha, apakah kalian semua sedang terburu-buru? Tiba-tiba, saat semakin banyak sosok perlahan berdatangan, di tengah alun-alun, seorang lelaki tua berambut putih perlahan berjalan keluar. Orang tua ini sepertinya agak familiar, apakah dia yang di luar paviliun obat? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Orang tua ini adalah salah satu dari sedikit veteran di Tianming Villa. Dia mengendalikan banyak kekuatan, dan dikatakan bahwa dia juga merupakan manajer beberapa tempat khusus. Meskipun kekuatannya mirip denganku, jika dia benar-benar bertarung, aku khawatir hasilnya akan kalah. Sulit untuk mengatakannya, kata Duan Tianhong. Sangat kuat. Semua orang mengangguk sedikit ketika mereka mendengar kata-kata itu. Semuanya, selamat datang di Tianming Villa. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuh lelaki tua itu. Pada saat itu, seluruh orang itu terangkat ke udara, dan suara yang cerah bergema di seluruh alun-alun seperti lonceng. Weng Om, mengikuti tindakan Tian Lao, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya semuanya menatap lelaki tua di atas langit. Berkat kepercayaan pemiliknya, lelaki tua itu akan menjadi kepala kompetisi ini. Kontes 4 benua ini, terutama didasarkan pada pengalaman menekan setan. Saat berikutnya, sudut mulut Tian Lao sedikit menggeliat, dan kemudian lengkungan berbahaya muncul di sudut mulutnya. Apa? Penjara setan menekan. Konon di seluruh dunia 1000 besar, hanya ada 17 penjara penindas iblis, dan semuanya menyegel kekuatan sejati di antara ras jahat di luar wilayah. Kompetisi 4 benua ini memungkinkan kita untuk memasukinya. Apakah ini terlalu berbahaya? Suara Tian Lao baru saja jatuh, menyebabkan kepanikan yang mengejutkan. Tak perlu dikatakan, teror penjara penindas iblis jelas bagi mereka semua. Menindas penjara iblis. Xiao Yan langsung mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, jelas sedikit terkejut dengan kata-kata lelaki tua itu. Lokasi kompetisi ini adalah penjara penindas iblis yang disegel dan ditekan oleh Villa Tianming kita. Penjara penindas iblis di Villa Tianming kita adalah penjara penindas iblis ke-11, dan diberi judul Kuil Beracun. Itu adalah raja klan jahat asing yang kekuatannya setinggi kekuatan tingkat kaisar di antara klan jahat asing. Saat berikutnya, Tian Lao Zaidu membuka mulutnya, dan suaranya penuh dengan keagungan yang tak ada habisnya. Kaisar, tingkat kaisar, cukup untuk sebanding dengan manusia petarung abadi bintang 6. Pada saat itu, duo Qifei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip dengan matanya yang indah. Jelas, bahkan ras alien petarung abadi bintang 5 tingkat setengah kaisar yang menyerbu Dongzu sebelumnya gelombang www.novelhal.com gelombang jika bukan karena keberadaan ayahnya sendiri. Saya khawatir Dongzu akan hancur, dan sekarang pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati ini, kekuatannya setinggi petarung abadi bintang 6, inilah raja jahat yang sebenarnya. Hei, kamu tidak perlu khawatir. Ada banyak makhluk jahat dari ras jahat dari luar wilayah di penjara iblis penindasan kuil racun, dan kali ini, tujuan utama dari pengalaman ini adalah untuk membunuh makhluk jahat. Adapun pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, mereka ditekan dengan sempurna oleh segel, jadi semua orang tidak perlu khawatir. Dan kali ini, pengalaman penjara iblis kota kuil racun dilakukan dalam bentuk poin. Poin dapat diperoleh dengan membunuh makhluk jahat asing yang sesuai. Poin yang sesuai dengan 3 tingkat Tiandi Sun berbeda. Petik 2. Selain itu juga dapat diperoleh dengan menjarah kartu poin orang lain, asalkan kamu memiliki kekuatan itu. Dan 10 pengalaman poin teratas kali ini secara langsung direkomendasikan kepada Li Hunyu. Dalam sekejap,
mata Tian Lao menjadi suram. Jelas, metode kompetisi 4 benua kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Pengalaman poin penjara iblis yang menekan. Menarik, saat suara Tian Lao jatuh, para murid di bawah tiba-tiba menjadi panas, tanpa diduga, langit hantu ini benar-benar menyegel dan menekan penjara penindas iblis. Dan itu adalah penjara iblis kota kuil racun peringkat ke-11. Sang pemakan jiwa berkata perlahan, suaranya penuh keraguan. Tuan, orang macam apa yang ada di penjara iblis penindas beracun ini? Xiao Yan segera bergumam sambil menatap tatapan berapi-api dari banyak orang kuat di sekitarnya. 17 penjara iblis penindas. Semuanya adalah raja dari beberapa ras jahat luar angkasa, dan yang teratas, bahkan aku, merasa sedikit tidak nyaman. Sedangkan untuk penjara iblis penindas racun ini, aku khawatir itu adalah raja jahat luar angkasa bernama Permaisuri Iblis Racun, kata sang pemakan jiwa. Permaisuri Iblis dari kuil racun. Xiao Yan tidak tahu. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia hanya bisa mengandalkan intuisinya untuk mengetahui bahwa orang ini mungkin juga orang yang kejam. Orang yang sangat kuat, tetapi dengan segel Tianming Villa, kamu tidak perlu khawatir, bahkan jika itu tidak berhasil pada akhirnya, kamu tidak perlu khawatir jika aku ada di sini. Kata Soul Eater dengan senyum yang menawan. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia merasa lega, tetapi Xiao Yan tahu bahwa di antara suku-suku jahat di luar wilayah, ada banyak orang kuat dengan sifat aneh dan kekuatan khusus mereka yang memungkinkan mereka untuk menghadapi orang-orang paling kuat di dunia. Bahkan jika mereka dikalahkan, itu tidak akan dilenyapkan olehnya, jadi untuk melemahkan kekuatan keseluruhan ras jahat di luar wilayah, orang kuat di dunia, penjara penindas iblis lahir. Yang disebut penjara penindas iblis adalah metode yang digunakan oleh beberapa orang kuat di dunia 1000 besar untuk menyegel raja ras jahat dari luar wilayah. Namun, Xiao Yan ingat dengan jelas bahwa ketika dia mencari Ghost Face Soul Flame, dia mendapat kehormatan untuk memasuki penjara penindas iblis ke-15. Gambaran seperti neraka masih melekat di benak Xiao Yan. Kakak, ada apa denganmu? Xiao Gui di sampingnya acuh tak acuh. Dia hanya memperhatikan ketidaknormalan Xiao Yan dan bertanya. Tidak apa-apa, Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Dikatakan bahwa penjara penindasan iblis penuh dengan makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya dari luar alam, tetapi pada saat yang sama, ada banyak orang kuat di dunia besar kita yang telah jatuh ke dalamnya, dan orang-orang kuat itu semuanya tirani dan kuat dalam hidup mereka. Mantel dan mantel juga jatuh ke penjara penindasan iblis, jadi jika Anda memasukinya kali ini, jika Anda memiliki kesempatan untuk menemukan warisan dari beberapa orang kuatnya, saya khawatir Anda bisa mendapatkan beberapa manfaat. Kata Duan Tianhong, oh, apakah penjara penekan iblis masih memiliki manfaat seperti itu? Xiao Yan tersenyum perlahan di sudut mulutnya. Lagi pula, tidak ada penjara penekan iblis yang pernah dimasukinya sebelumnya yang memiliki situasi seperti itu, dan jika memang demikian, pengalaman penjara penekan iblis tampaknya seperti ini, menjadi menyenangkan. Itu wajar, Duo Tianhong juga tertawa, tampaknya sangat sedikit ahli yang mengetahui berita itu. Semuanya, apakah kalian masih memiliki pertanyaan tentang kompetisi 4 benua ini? Setelah beberapa saat, Tian Lao Zaidu bertanya kepada orang-orang yang kuat. Jelas, aturan tentang kompetisi 4 benua yang baru saja diumumkan secara alami tidak dapat dihindari. Tidak ada yang tersisa, penjara penekan iblis, poin. Peninggalan orang-orang kuat di dunia. Ketika semua kontestan mendengar kata-kata itu, mereka juga menatap Tian Lao dengan mata berapi-api. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, maka saya umumkan bahwa kompetisi 4 benua ini akan segera dimulai. Dalam sekejap, suara seperti suara guntur tersampaikan ke seluruh ruang. Aku ingat hari ini adalah hari pengumuman peraturan, bukankah besok pembukaan resminya? Beberapa orang kuat juga menggelengkan kepala. Hehe. Kau tidak tahu apa-apa tentang ini. Hari ini, Tian Lao adalah direktur kompetisi ini. Tentu saja, dia yang memiliki keputusan akhir. Beberapa tokoh terus berbicara. Tidak masalah, itu dimulai hari ini, itu hari ini. Dalam sekejap, banyak orang kuat tidak ragu-ragu, dan mata mereka tertuju pada sosok Tian Lao di langit. Kunci penekan iblis. Buka, dan sekitar beberapa tarikan napas waktu, di tubuh Tian Lao, sumber dendam yang hampir tak berujung terisi dalam sekejap, dan kemudian membentuk belenggu merah di dada Tian Lao. Belenggu di atasnya, pola misterius padat yang tak terhitung jumlahnya menghiasi belenggu yang sangat sakral. Kunci untuk membuka penjara penekan iblis,
kunci penekan iblis. Kekuatan orang ini benar-benar semakin menakutkan. Dalam sekejap, saat suara beberapa orang kuat jatuh, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba menjadi luar biasa, dan kekuatan super yang mengandung hukum langit dan bumi perlahan melambat. Perlahan menyebar dari atas belenggu, dan kemudian gerbang ruang angkasa perak raksasa tiba-tiba muncul di alun-alun di bawah. Penjara penekan iblis, buka. Suara Tian Lao meledak, dan belenggu diproyeksikan langsung ke gerbang ruang angkasa perak raksasa, sehingga pemandangan kekuatan penyegelan yang sangat tirani muncul. Apakah ini pintu masuk ke penjara penekan iblis? Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya yang hadir melihat ke pintu ruang angkasa yang penuh dengan segel tirani, dan tak dapat menahan rasa berdebar-debar di hati mereka. Jelas, ada beberapa hal yang dapat mengancam nyawa mereka. Weng Om, dalam sekejap, Xiao Yan dan Du Qifei menjadi yang paling jelas. Kekuatan api suci dan reinkarnasi terus muncul dari mereka berdua, tampaknya merasakan kekuatan jahat yang tak terbatas di penjara penindasan iblis, dan dengan demikian fluktuasi yang dihasilkan. Semuanya, jika kalian siap, maka kompetisi 4 benua ini akan dimulai. Tian Lao memandang banyak kontestan di bawah dengan puas, dan segera tersenyum. Ayo pergi. Saat berikutnya, dua Liu Yun dari Sekte Tianyin memimpin dalam menggeliat, dan kemudian menyerbu langsung ke dalamnya. Ayo pergi juga. Segera, menyaksikan orang-orang kuat di lapangan mengalir ke penjara penindasan iblis, orang-orang kuat lainnya mengangguk perlahan. Feng Yu, kamu tunggu dan bawa murid-murid kita di atas benua timur untuk berkumpul, mari kita jelajahi jalannya terlebih dahulu. Ayo pergi. Pada saat ini, duo Qifei menunjukkan dominasi yang sangat tirani, dan bergegas ke penjara penindasan iblis bersama dengan Xiao Yan, Xiao Gui, saudara perempuan keluarga Yu, dan Liu Qingmuge. Kali ini kompetisi 4 benua benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Saya harap kalian semua bisa berhasil. Gelombang duo Tianhong melihat beberapa orang yang memasuki penjara penindasan iblis, dan segera berbicara perlahan. Boom! Gerbang ruang angkasa perak berisi kekuatan segel yang sangat tirani. Kekuatan segel itu jelas digunakan untuk menargetkan para pejuang abadi bintang 4. Oleh karena itu, dalam kompetisi 4 benua ini, orang terkuat juga dipilih. Membatasi tingkat kesempurnaan Samsung Douxian, jika kuat, itu akan dikecualikan. Meski begitu, ketika Xiao Yan dan yang lainnya pertama kali bersentuhan dengan gerbang ruang angkasa, jantung berdebar-debar yang menembus jauh ke dalam tulang juga muncul dari lubuk hati mereka. Aneh. Batu formasi Qiankun Arai kuno benar-benar membuat gerakan yang aneh. Mungkinkah Arai Qiankun kuno benar-benar ada di penjara penindasan iblis? Dalam sekejap, semua orang perlahan mendukung Xiao Yan, dan kemudian bertanya kepada Xiao Yan. Jika saya bisa mendapatkan Arai kuno Qiankun, itu juga akan sangat membantu saya. Xiao Yan, yang dilindungi oleh kekuatan jiwanya, bergumam pada dirinya sendiri, lalu berjalan pergi ke dalam penjara penindasan iblis. Kali ini, penjara penindasan iblis juga merupakan acara yang cukup besar di Yin Huntian, jadi banyak sekali pembangkit tenaga listrik dari seluruh Villa Tianming dikirim untuk memastikan tidak akan ada masalah dalam kompetisi. Sangat disayangkan bahwa para ahli dari Tianming Villa sangat cerdik, tetapi mereka telah melupakan orang-orang dari Hidden Soul Society di Lautan Debu. Saat ini, mereka telah disembunyikan di penjara penindasan iblis bersama para ahli dari Istana Jiwa. Mengenai tujuan mereka, menangkap Xiao Yan mungkin salah satunya, tetapi dia mungkin juga memiliki beberapa ide tentang orang terkuat di kota ini, Ratu Iblis dari Kuil Racun, dan yang disebut Permaisuri Iblis Kuil Racun, yang bertarung sendirian, mungkin memiliki nama raja dari klan jahat asing dengan tingkat keabadian bertarung bintang 6, tetapi ketika bertarung dalam kelompok, dia seperti raja jahat penghancur dunia, tak tertandingi.